Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore bagi kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti secara online. Kita bertemu kembali di ibadah yang ketiga. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, kita tetap semangat untuk mengagungkan Dia. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, Dia sungguh sangat baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. Lagi katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh
bersyukur, kami rindu menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Amin. Oh, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya oh dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, siap-siap. Mari masuk gerbangnya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
kasih, kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang sanggup memberkati kami. Dan buktinya kami boleh menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan atas kami. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan dengan apa yang kami berikan. Itu adalah tanda rasa syukur kami kepada Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan korban persembahan, bahkan yang akan mengembalikan milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan korban persembahan dan persembahan Bapak Ibu bisa diberikan melalui scan QR yang telah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan dengan rasa syukur dan sukacita kita, bahkan yang akan mengembalikan milik Tuhan juga bisa melalui ini. Puji Tuhan. Dan kegiatan sepekan, ibadah kita sepanjang minggu yang berjalan, tengah minggu, yang mulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu masih berlangsung secara online ya. Bapak Ibu bisa ikuti semuanya dengan link-link yang akan dibagikan, bisa lihat di YouTube GPDI Palembang. Dan pada hari Minggu ya, kita tidak secara online lagi, namun masih ada secara online, tapi Bapak Ibu bisa datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan ya. Sudah dibuka gereja dari Segaran maupun Bukit Laut, bahkan ibadah yang ketiga juga di Segaran sudah dibuka. Saya percaya kita penuh kerinduan untuk datang kepada Tuhan di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami rindu Engkau. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan memberkati setiap kami yang ada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
Tuhan, karena Engkau ada, Engkau Allah Immanuel yang menyertai, yang menguatkan setiap kami yang ada. Setiap kami Tuhan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, lebih dalam lagi kami rindu, kami percaya firman Tuhan akan menguatkan setiap kehidupan kami. Dan sore hari ini kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, iman percaya kami lebih lagi tumbuh di dalam Engkau. Berkati Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya masih rindu kita menyanyi sebuah pujian, lagu lama ya. Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita, yang memimpin kita. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan. Haleluya. Semua sudah diatur Tuhan dengan sempurna. Amin. Sekali lagi tinggikan pujian ini. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan, Dia sempurna. Menghadapi gelombang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan sekali semua. Siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan, Dia sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat tim pemuji. Sore hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Puji Tuhan. Kisah ini ada di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Mari Bapak Ibu kita membuka Keluaran pasal yang ke-14. Mulai dari ayat yang pertama. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-8. Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun datang akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat. Di negeri ini padang gurun telah mengurung mereka. Aku di sini perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengan huruf besar berarti Tuhan akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian.
Ayat yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi. Garis bawahi di sini, ketika kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ayat yang ketujuh, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ayat ke-8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kisah perjalanan bangsa Israel yang baru saja mereka keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari penderitaan mereka, dan kita lihat di sini Allah yang mengutus Musa untuk membawa keluar mereka dari Mesir. Lewat begitu banyak tulah yang terjadi di Mesir. Berbicara tentang tulah, Bapak Ibu Saudara, juga berbicara tentang kita bisa melihat bagaimana banyaknya kuasa Tuhan yang saat itu berlaku, yang bekerja di saat itu. Tapi di sini dicatat dengan jelas, Allah pula lah yang mengeraskan hati Firaun untuk kembali mengejar bangsa itu. Di dalam ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak masalah siapa yang menyebabkan sebuah kesulitan ataupun kesukaran itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan tidak masalah siapa yang menjadi penyebab dalam hal ini, Firaun kah ataukah Tuhan? Ya. Bukan itu yang menjadi masalah. Ya. Kalau kita melihat seringkali kita bertanya ini dari Tuhan atau ini tidak dari Tuhan. Karena kadang kita sulit untuk membedakan Bapak Ibu Saudara ini dari Tuhan atau tidak dari Tuhan dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi sekali lagi tidak masalah siapa yang menyebabkan sebuah kesulitan itu terjadi. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini yang kita harus tahu adalah apakah yang terjadi itu melalui Tuhan, apapun itu semua harus melalui Tuhan, melalui tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan izinkan kesulitan itu terjadi, tapi kalau itu melalui tangan Tuhan, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi apakah yang kita sedang hadapi itu datang dari Tuhan atau datang dari musuh kita? Itu bukan hal yang penting, tetapi yang penting apakah semua itu kita lalui di dalam tangannya Tuhan atau tidak. Yang penting adalah apakah kita mau bekerja sama dengan Tuhan walaupun kita harus masuk dengan sesuatu yang tanda petik kita tidak mau. Kita tidak suka sesuatu yang tidak kita harapkan atau tidak kita inginkan. Apakah di dalam kehidupan kita mau menerimanya atau kita mau melawan, kita mau menolak ya. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini bangsa Israel sekali lagi baru saja lepas dari Firaun. Baru saja meninggalkan rumah perbudakan. Mereka sedang berjalan dengan semangat-semangatnya mereka akan pergi kepada negeri yang diberitahukan itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, siapa yang gak senang dari penderitaan yang begitu sulit di Mesir, lalu mereka sudah keluar sekarang dan mereka tahu mereka akan berjalan ke satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Siapa yang enggak menjadi semangat ya? Seolah semua itu sudah ada di depan mata mereka saat itu. Sesuatu yang sangat mereka harapkan setelah sekian lama ada di Mesir, di perbudakan. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana antusiasnya. Ya. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, seringkali ada hal-hal yang kita harapkan, kita impikan, kita inginkan kayaknya udah di depan mata kita. Kita lagi semangatnya berjalan di situ ya. Tapi kita melihat ternyata kita nggak pernah berpikir bahwa akan terjadi, kita akan berjumpa dengan tantangan, hambatan atau musuh.
Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, mana pernah mereka berpikir bahwa untuk bisa sampai ke sana, ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu itu, mereka harus menghadapi begitu banyak tantangan. Mereka nggak pernah terpikir bahwa mereka akan berjumpa dengan musuh. Mereka bahkan tidak pernah terpikir karena mereka sudah keluar dari Mesir bahwa ada Firaun dan tentara-tentara, bahkan tadi di ayat itu dikatakan dengan seluruh rakyat ngejar mereka. Enggak pernah terpikir. Mungkin sama seperti yang kita sedang alami hari-hari ini. Kita nggak pernah terpikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa begitu banyaknya virus di sekitar kita dari pandemi yang terjadi di masa-masa pandemi ini ya. Bisa terjadi ada perubahan yang terjadi hampir di segala bidang. Kita bisa ibadah dari rumah, kita bisa bekerja dari rumah, anak-anak bisa sekolah, kuliah dari rumah. Ada begitu banyak kebijakan-kebijakan yang berubah sekarang, baik di pemerintahan, di dunia pendidikan, di dalam bisnis, dunia perbankan dan lain semuanya akibat pandemi ini. Siapa yang pernah terpikir? Siapa yang pernah terpikir Bapak Ibu sekalian di Indonesia mudik bisa dilarang? Ya. Satu fenomena yang sudah kita tahu menjadi sebuah kebiasaan setiap tahun itu akan menjadi satu euforia tersendiri mudik pulang kampung di Lebaran. Tapi sekarang dilarang karena alasan yang sangat penting agar tidak ada penyebaran yang luas. Kita nggak pernah terpikir, tidak pernah bisa terpikir oleh kita bahwa kita akan terjadi hal-hal. Mana bisa kita terpikir apa yang akan terjadi di depan kita. Firman Tuhan katakan selangkah saja kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita tidak bisa mengandalkan semua yang ada pada kita. Hanya Tuhan, haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan, amin. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi di sini dalam ayat yang kelima. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya. Perhatikan di sini. Mereka berkata, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Membiarkan pergi. Bahasa Inggris dicatat dengan kata letting go. Bapak Ibu Saudara, sebuah perbudakan akan berakhir ketika kita membiarkan ada sesuatu yang pergi. Perbudakan akan berakhir ketika ada sesuatu yang dilepaskan. Dan di dalam hal ini Firaun dan pegawainya menyesal karena mereka melepaskan bangsa Israel. Dengan begitu maka mereka kehilangan perbudakan atas bangsa itu. Nah, musuh Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah senang ketika kita akan bisa bebas dari dia. Tidak ada penjajah yang senang ketika siapa yang dijajahnya itu akan melepaskan diri atau merdeka. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan iblis, dia tidak akan pernah suka ketika kita akan lepas dari perbudakan dosa. Musuh tidak akan pernah senang ketika kita bebas dari perhambaan dosa. Dia akan coba dengan segenap kekuatannya untuk bisa membawa kita kembali. Sama seperti Firaun dan semua pegawainya tidak akan senang karena bangsa Israel lepas dari perbudakan. Mereka akan kerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membawa pulang. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7, Firaun di sini dicatat membawa 600 kereta yang terpilih. Segala kereta yang ada di Mesir, semua yang kereta yang mereka miliki, yang ada di Mesir, dikatakan di sini masing-masing lengkap dengan perwiranya. Bapak Ibu Saudara, Firaun datang mengejar dengan segenap, dengan semua kekuatan yang dia miliki. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua supaya kita menyadari bahwa ketika iblis musuh kita datang mengejar kita, ingin membawa pulang kita ke perbudakan dosa, maka dia akan pakai segala kekuatan yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, ya, dia nggak main-main, semua kekuatan dia bersungguh-sungguh akan membawa kita kembali. Nah, kita melihat di sini sepintas seolah bangsa Israel ada dalam sebuah kesulitan yang besar. Kenapa saya katakan kesulitan yang besar? Coba Bapak Ibu bayangkan. Selama mereka ada di Mesir, ya mereka ada dalam perbudakan. Tetapi mereka tidak pernah dikawal, dikejar, dijaga dengan kekuatan full dari militer Mesir.
Kalau mereka sedang kerja paksa, hanya beberapa orang tentara yang akan menjaga mereka, betul? Tetapi sekarang, ketika mereka sudah lepas dari perbudakan, ketika mereka membiarkan pergi itu perbudakan, Alkitab mencatat kekuatan full dan penuh dari Mesir mengejar. Berapa banyak seringkali kita tidak bisa mengerti dan kita seringkali katakan ketika saya sudah melepaskan diri dari kehidupan lama, tetapi kenapa justru seolah-olah lebih sulit sekarang? Musuh yang dihadapi lebih besar, tantangan yang dihadapi lebih besar. Bapak Ibu Saudara, bayangkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan mereka saat itu. Saya bayangin ya, mulai dari Musa sebagai pemimpin, sampai kepada semua bangsa itu dengan situasi sesulit itu. Mungkin mereka berpikir ini apa-apaan ini. Kalau kemarin kita hanya berhadapan dengan beberapa orang tentara, pengawal Mesir. Tetapi sekarang benar-benar full kita dikejar dengan kekuatan seperti, bayangkan bagaimana sulit situasi itu. Tapi perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara, ketika yang melawan kita menjadi lebih besar, ketika yang melawan kita menjadi lebih banyak, itu berarti bahwa Tuhan juga akan memberikan kita juga hal yang lebih banyak. Katakan amin. Tuhan akan memberikan kepada kita hal yang lebih besar. Apa yang ingin Allah tunjukkan dalam situasi seperti ini? Adalah apa yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Hari Jumat kemarin dalam pujian penyembahan, ibadah pujian penyembahan, saya sampaikan bicara tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di mana Allah bukan tidak mengerti, di mana Allah bukan tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, tapi Dia justru datang, Dia justru mendekati kita, mencari kita untuk bisa bersama-sama dengan Dia, untuk punya pengalaman dengan Dia. Ketika semuanya terlihat Bapak Ibu sepertinya tersetting gitu ya, seakan kita nggak bisa lagi handle, nggak bisa lagi mengatasinya, menghadapinya. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi karena ada hal yang lebih besar yang Dia sedang kerjakan dalam hidup kita. Ada hal yang lebih besar yang Dia taruh di dalam kita untuk kita bisa menghadapi situasi itu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ada sesuatu yang beda ketika kita harus menghadapi musuh. Jelas beda. Musuh yang sedikit dengan musuh yang banyak itu beda. Kalau musuhnya cuma satu atau dua orang, cukup senjata, satu pistol, kita hadapi selesai. Tapi kalau musuh yang datang itu ratusan, puluhan ratusan, gak mungkin pakai satu pistol begini Bapak Ibu Saudara dengan senjata, kita gak bisa. Tapi harus menggunakan tank, di mana akan tembakkan bom sehingga itu bisa menghancurkan musuh. Beda. Musuh yang sedikit dengan musuh yang besar, itu akan beda. Apa yang kita ada untuk menghadapinya beda. Seorang anak kalau menghadapi ujian, ulangan harian dengan ulangan akhir itu beda. Ulangan harian dia hanya akan belajar dan mempersiapkan satu bab pelajaran itu saja. Tetapi ketika dia harus ikut ujian akhir, maka dia harus belajar dan menguasai semua pelajaran di level itu dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di sini Firaun datang dengan kekuatan penuh dari militernya Mesir, maka saya tidak heran kalau yang akan terjadi di situ adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak heran kalau yang Allah siapkan bukan sekedar selevel dengan tulah-tulah waktu mereka keluar dari Mesir. Tongkat Musa yang ada di tangan Musa yang bicara tentang apa yang Musa miliki saat itu adalah tongkat yang sudah diperlengkapi oleh kuasa Tuhan untuk bisa membelah laut berau. Saya nggak heran kenapa? Karena yang dihadapi Musa saat itu adalah musuh yang begitu besar. Berapa banyak hari-hari ini yang menghadapi musuh yang engkau rasa begitu besar, begitu kuat. Percayalah bahwa Tuhan sementara sedang memberikan sesuatu di dalam kita yang lebih besar untuk bisa menghadapi. Amin Bapak Saudara. Sekali lagi beda.
Dapatkah kita lihat di sini kalau Firaun datang dengan kekuatan yang sebesar ini, saya katakan tadi tidak heran kalau Tuhan siapkan ya, mereka bisa menghadapi musuh yang besar. Kadang Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi hal yang besar dalam kehidupan kita, kadang-kadang ketika saya secara pribadi menghadapi hal-hal yang besar, masalah yang besar, yang benar-benar merasanya begitu sulit, maka yang akan segera saya pikirkan adalah hal ini dan berkata, Tuhan, kalau Engkau izinkan hal besar ini, tantangan besar ini terjadi, artinya Tuhan siapkan untuk memberikan sesuatu yang besar di dalamku. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini Tuhan izinkan sesuatu yang kita pikir seolah menjadi sebuah akhir. Bahkan kadang Tuhan sepertinya kalau di laptop itu shutdown ya. Selesain dulu, habisin semuanya. Jadi kayak dihabisin dulu begitu. Tapi untuk apa? Untuk bisa menghidupkan sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudara, kadang kita dibuat jadi nol sama sekali. Tapi ingat, Tuhan bisa menghidupkan kembali untuk memberikan sesuatu, memunculkan sesuatu yang baru. Yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Harus dihabisin dulu yang pertama, letting go tadi. Perbudakan di Mesir, semua yang tentang di Mesir, kehidupan lama kita itu benar-benar harus berani kita lepaskan. Saudara percayakan hal itu. Kalau kita ada di antara kita yang saat ini mungkin Tuhan izinkan kita sedang habis-habisan, usaha kita mungkin pailit, bangkrut, bisnis kita benar-benar hancur, engkau tidak punya apa-apa lagi, tidak ada jalan keluar. Sorry, mungkin hutang pun sementara ini sedang begitu banyak, saudara ingat. Itu adalah hal mungkin Tuhan izinkan momen untuk dibikin kita shutdown lebih dulu. Tapi Tuhan masih mampu untuk menghidupkan kembali. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan bisa menghidupkan sesuatu yang baru. Yang Dia akan taruh di dalam kehidupan kita. Saudara ingat sekali lagi itu hanya sementara, shutdown sementara dari Tuhan. Selama engkau izinkan melewati semua itu melalui tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan, lewat tangan Tuhan. Tangan yang Alkitab katakan tadi di dalam ayat yang ke-8 adalah tangan yang dinaikkan. Dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Maka kita akan bisa melihat apa yang saya katakan tadi beda di dalam hidup kita. Sesuatu yang beda tadi. Nah, kita akan masuk pada pelajaran yang hari ini ya, ketika saya akan berkata kepada kita, apakah kita akan dimulai dari apakah kita mau membiarkan hal lama itu pergi atau berlalu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi maksud Tuhan sampai kita benar-benar melaluinya. Tidak ada yang pernah tahu apa maksud sampai sudah kita lalui baru kita ngerti, oh ini maksudnya. Oh aku baru tahu, kenapa ya kemarin harus terjadi yang seperti ini. Rupanya saya akan dapat yang seperti ini. Nah sama seperti kalau kita sekarang lihat peristiwa dari Keluaran pasal yang ke-14 ini tentang kisah bangsa Israel. Mudah sekali untuk kita berkata kalau sudah mereka sampai di seberang ya. Tapi Bapak Ibu Saudara ketika ada di dalam kepungan di depan laut yang luas itu, mana mungkin terpikir bahwa saat itu mereka tidak pernah terpikir bahwa laut itu bisa terbelah. Setelah semuanya lewat, setelah semuanya berakhir, setelah sampai di seberang, baru bisa berkata, oh Tuhan buat jalan ketika tidak ada jalan. Tapi sekali lagi, ketika kita ada dalam situasi sulit itu, sedang mengalami situasi sulit, disinilah kita perlu melaluinya di dalam tangan Tuhan. Melaluinya dengan pimpinan daripada tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari awal Allah sudah bilang, sudah berkata kepada Musa bahwa kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Satu-satunya jalan di mana Allah akan membawa kita bebas dari perbudakan adalah cara untuk membiarkan kita pergi. Mereka tidak akan pernah bebas dari perbudakan kecuali mereka pergi daripada Mesir. Ini yang dimaksud kadang Tuhan harus membuat kita pindah dari posisi kita sekarang. Tempat di mana kita sekarang, meninggalkan tempat lama kita, membiarkannya itu pergi, melepaskannya agar kita bisa sampai di tempat yang baru. Tempat yang sesungguhnya dimaksudkan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, kadang kita harus bertanya dalam situasi sulit kita. Bahkan termasuk dalam pandemi seperti ini ya. Tuhan, sebenarnya Tuhan punya maksud apa sih?
Sebenarnya Tuhan engkau mau membawa saya kemana? Udah bagus-bagus kayak saya katakan tadi, semangat-semangat jalan mau ke tanah perjanjian. Disuruh kembali dan berkemah di tepi laut untuk nunggu kejaran musuh daripada Firaun ini dan lain sebagainya. Memang benar Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di sini ketika kita sering juga bertanya kepada Tuhan, kenapa ini mesti terjadi? Memang benar situasinya saat itu tidak enak. Memang benar situasinya saat itu sulit, bahkan sangat sulit. Dan engkau sama sekali tidak berdaya. Seperti kembali ke ayat yang tadi dikatakan, benar Firaun datang dengan 600 kereta terbaik. Lengkap dengan perwiranya. Semua yang mereka miliki benar, mereka terjebak saat itu Bapak Ibu Saudara. Mereka terjebak di Pihahirot. Memang benar mereka ada di tepi laut Teberau dan tidak tahu harus lari kemana. Memang benar Bapak Ibu Saudara bahwa situasinya saat ini mungkin yang kita sedang hadapi begitu kuat musuh yang sedang mengejar kita. Mungkin sama seperti situasi sekarang ini adalah di mana engkau terjebak dan gak tahu harus lari kemana. Memang benar mungkin sekarang kita berada di tepi laut yang tidak mungkin bisa kita seberangi karena kita tidak punya apa-apa untuk bisa nyebrang. Gak ada kapal, gak ada perahu, gak ada bantuan. Mungkin hari-hari ini gak ada bantuan yang ada, tidak ada pertolongan yang engkau bisa lihat dari sekitarmu. Mungkin benar Tuhan sendiri yang mengeraskan hati daripada Firaun dalam kehidupan kita. Mungkin benar. Tapi saya ingin ajak kita lihat di ayat yang ke-8 bagian terakhir. Kalimat ini sungguh luar biasa. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tetapi orang Israel berjalan terus. Ini berarti, ini bicara soal bahwa bangsa Israel harus benar-benar melepaskan perbudakan di Mesir. Mereka berjalan terus. Musuh yang datang mengejar, situasi yang sulit tidak membuat mereka kembali. Tapi mereka tetap harus melepaskannya. Mereka benar-benar harus lepaskan semua tentang Mesir. Dan sekali lagi berjalan terus. Mari Bapak Ibu Saudara sore hari ini katakan bersama-sama berjalan terus. Berjalan terus. Lepaskan semua yang mengikat kita, semua belenggu kita. Semua yang memperbudak kita yang selama ini yang bisa bikin kita gak bisa tidur. Membuat kita tidak tenang, kita makan tidak enak, tidak bisa apa-apa. Lepaskan semua dan teruslah berjalan. Teruslah berjalan. Melepaskan semua dan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Seperti ayat ini katakan dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saya akan coba untuk jelaskan apa maksud tangan yang dinaikkan ini. Berbicara tentang apa? Ada dua hal. Yang pertama, tangan yang dinaikkan berbicara tentang sesuatu. Tangan ini berbicara tentang sesuatu yang berdaulat. Tangan yang dinaikkan ya, itu berbicara tentang sesuatu yang berdaulat. Jadi dipimpin oleh tangan yang dinaikkan artinya kita dipimpin oleh tangan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Yang berkuasa penuh. Tidak ada yang lain yang bisa melebihi kedaulatan dan kekuasaan tangan ini. Firaun Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun kekuasaannya saat itu tidak pernah bisa menyaingi kedaulatan dari tangan Tuhan yang memimpin bangsa Israel saat itu. Amin. Kalau kita perhatikan di sini, dapatkah kita melihat bahwa musuh yang ada yang sekarang tengah kita hadapi, sekuat apapun musuh itu, saya katakan dengan sama, dia tidak akan pernah melebihi kedaulatan dari tangan di mana engkau sekarang berada, yaitu di dalam tangan Tuhan yang dinaikkan, yang berdaulat, yang berkuasa. Amin. Saya pernah mendengar kesaksian Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak Tuhan, dia mau diguna-gunai orang, ya. Orang itu mau mengguna-gunai dia dan datang ke dukun yang besar dan berkata bahwa supaya dia bisa dibunuh mati. Tapi yang mengguna-gunainya ini yang bersaksi, ya, luar biasa sekali. Dia bilang, dukun itu bilang sudah berapa kali aku coba untuk bunuh, enggak bisa. Kenapa dia bilang? Karena itu yang kau suruh bunuh itu adalah orang yang punya backing yang lebih kuat dari saya.
lebih berkuasa, dia punya ilmu lebih besar daripada saya, lebih kuat daripada saya. Terus dia bilang, saya melihat bahwa yang kau suruh saya bunuh itu, dia tiap kali, tiap bulan, di awal bulan dia minum darah. Saya gak bisa lupa kesaksian ini yang saya dengar Bapak Saudara ya. Ini orang yang bersaksi adalah orang yang pergi ke dukun, yang mau ngerjain orang lain. Lalu dia baru ingat bahwa itu orang minum darah. Setiap awal bulan dia langsung ingat. Dia selalu minum perjamuan kudus. Di situ dia bertobat Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa melihat sekuat apapun kekuatan dan kuasa dalam dunia ini. Tidak pernah bisa mengalahkan kedaulatan dari tangan yang diangkat ini. Saya tidak tahu dan tidak mengerti musuh sekuat apa yang tengah engkau hadapi. Tapi yang saya tahu hanyalah tangan yang dinaikkan ini berbicara tentang kedaulatan daripada Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Yang kedua, tangan yang dinaikkan ini berbicara tentang sesuatu yang dikhususkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan juga berarti bahwa kita dipimpin oleh tangan yang dikhususkan bagi kita. Dapat gak kita melihat di sini ya betapa luar biasanya pekerjaan daripada Allah kita. Dia bukan sekedar melepaskan kita dari rumah perbudakan, tapi ketika kita harus menghadapi musuh kita, dia sediakan tangannya yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, tapi juga tangan yang dikhususkan. Ada tangan yang berdaulat penuh tapi itu tidak tersedia buat kita untuk apa? Tapi ini satu garansi bahwa tangan yang dinaikkan ini berbicara tentang tangan yang berkuasa itu adalah tangan juga yang dikhususkan secara khusus buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, haleluya. Berdaulat saja saya katakan tadi tidak cukup ya, tetapi ini disediakan. Nah berapa banyak kita percaya saat ini ada tangan yang disediakan secara khusus untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing yang sementara sedang mengikutkan ibadah ini. Berapa banyak kita percaya, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Gak ada alasan untuk kita ragu dan berjalan terus. Karena ada tangan yang berkuasa ini yang tersedia secara khusus. Tangan yang tersedia secara khusus ketika engkau begitu sedih, ketika engkau begitu sulit, ketika engkau begitu susah hati. Ada tangan yang tersedia secara khusus untuk memelukmu saat itu. Memberikan kekuatan kepadamu. Ada tangan yang tersedia secara khusus ketika engkau terjatuh. Tangan itu yang menopang engkau untuk kembali berdiri. Ada tangan yang secara khusus Bapak Ibu Saudara yang bisa mengangkat ketika engkau tidak kuat lagi mengangkat bebanmu. Tangan yang secara khusus akan menolong dan membantumu mengangkat setiap beban itu. Tangan yang secara khusus selalu terulur bagi kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingin katakan tidak ada alasan kita untuk ragu. Untuk tinggalkan Mesir, lepaskan semua hidup lama kita dan berjalan terus, amin. Sekalipun musuh kita mengejar. Firaun dan tentara yang mengejar dengan kekuatan penuh berjalan terus. Saya tidak akan panjang kebenaran firman Tuhan, mari teman-teman pemuji. Berjalan terus, amin. Berjalan terus karena ada tangan yang dinaikkan, yang tersedia untuk memimpin kita. Haleluya. Saya tidak mengerti sekali lagi situasi seperti apa yang sekarang tengah engkau hadapi saat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sudah tinggalin Mesir atau belum. Masih ada di rumah perbudakan atau sudah keluar. Kalau masih ada di rumah perbudakan, lepaskan itu. Tidak apa kalau kita kehilangan semua itu. Karena itu hanya perbudakan. Karena yang Allah sediakan adalah sebuah kehidupan kemerdekaan, amin. Sekali lagi lepaskan semua itu. Kalaupun engkau sudah lepaskan dan sementara ini engkau sedang berjalan keluar. Dan sekarang sedang menghadapi kejaran daripada Firaun dan kereta kudanya. Bapak Ibu jangan pernah takut. Lebih besar musuhmu, percayalah lebih besar lagi yang Tuhan beri di dalammu untuk bisa menghadapi musuh itu. Lebih besar masalahmu, lebih besar lagi engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Lebih besar lagi kesulitanmu.
maka engkau akan lihat laut Teberau itu terbelah. Dia akan membuat jalan saat tidak ada jalan, sehingga engkau bisa melewatinya. Pastikan kita tetap berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Berapa banyak tangan-tangan pada sore hari ini yang mau terangkat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau berjalan terus. Aku mau berjalan terus, melewatinya bersama-sama dan di dalam tangan yang terangkat itu, Tuhan. Tangan yang berdaulat, tangan yang disediakan khusus bagi kami. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kau pegang tangan kami. Pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekatlah aku dalam hangatmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, Bapa, mari sore hari ini kita berkata, Tuhan, pegang tanganku untuk tinggalkan perbudakan dan untuk berjalan terus. Tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, kami perlukan kasih-Mu, Bapa. Angkat pandanganku ya untuk selamanya. Sekali lagi sore hari ini, berapa banyak tangan-tangan yang sudah tidak mampu lagi. Dia ada di tempat ini. Dia yang tahu kondisi kita, dia yang tahu apa yang terjadi. Dia tahu, karena dia yang membuat segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Dia yang buat keadaan di pinggir daripada danau Teberau. Dia yang membuat Firaun itu datang dengan tentara dan keretanya, hanya untuk melihatkan kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka berjalan dipimpin dengan tangan yang dinaikkan, mereka akan melihat mujizat demi mujizat. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Mari sore hari ini tangan yang rindu untuk dipimpin oleh Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu. Lebih dari segala sesuatu kita sudah lepaskan dan tinggalkan semua Mesir kita. Kita mau terus berjalan dengan dipimpin dengan tangan yang dinaikkan itu. Katakan bersama-sama, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan Engkau. Haleluya. Lebih dari nafasku. Kembalikan
sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini. Entahkah itu dalam pekerjaanmu, entahkah itu di dalam keluargamu, entahkah itu di dalam hubunganmu, bisnis, persahabatan, pelayananmu, pendidikanmu. Engkau menghadapi jalan buntu. Engkau menghadapi kemustahilan. Datanglah kepada Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Mungkin kita sedang menghadapi situasi yang tidak mungkin. Datanglah kepada pintu itu. Dan Dia pasti bisa memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Kalau engkau sedang membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan sesuatu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sedang menunggu kita untuk memberikan kuasa-Nya. Tangannya terangkat untuk menolong, menuntun kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau menilik setiap umat-umat-Mu. Menilik setiap jemaat-Mu. Mereka yang datang dengan beban berat. Mereka yang datang dengan permohonan, dengan keperluan, dengan kebutuhan. Mereka datang dengan sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah adalah jawaban kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau memandang dan datang kepada tangan yang terangkat. Setiap beban, setiap masalah pergumulan, kami percaya ada jawaban, ada kelepasan, ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami berdoa, mereka yang sakit, jamah di dalam nama Yesus disembuhkan. Yang berkebutuhan, yang sedang menghadapi tantangan, yang sedang menghadapi jalan buntu, kami berdoa minta di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, ada jawaban, ada kekuatan bagi tangan-tangan yang lemah. Terima kasih Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu kuasa-Mu. Dan biarlah hari-hari ini kami akan semakin dekat dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Melalui doa-doa kami. Melalui firman-Mu. Karena apa yang Kau katakan, apa yang Kau janjikan, apa yang Kau sampaikan, itulah juga yang akan Engkau lakukan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati kami semua yang sudah mendengar, yang mau merenungkan dan melakukan firman-Mu. Hari-hari ke depan kami akan melihat mujizat Tuhan. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi setiap keluarga, bagi setiap bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Semua kami akan mengalami jamahan, berkat, pertolongan, bahkan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang merindukan jawaban, kami berdoa dalam nama Yesus ada jawaban. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Memberkati yang sudah ikut dalam ibadah ini. Berkati Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan mereka disembuhkan. Ada keluarga-keluarga yang sudah mulai retak. Yang sudah mulai kendor kasih mereka. Yang sedang menghadapi ancaman. Kami berdoa ada pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan akan diberikan. Bahkan ada yang kehilangan usaha dan pekerjaan. Akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan di dalam nama
Tuhan Yesus. Berkati gereja lokal kami dalam pelayanan-pelayanan sepanjang minggu ini, baik di dalam ibadah subuh, baik di dalam ibadah-ibadah online. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tetap menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan. Bahkan ibadah nanti hari Minggu ke depan, yang sudah kami boleh bersama-sama datang dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Setiap kerinduan kami akan dipuaskan. Setiap keperluan kami akan dicukupkan. Terpujilah Tuhan. Ini yang menjadi doa sembahyang kami. Bahkan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk kota kami Palembang. Berdoa untuk pemerintahan pusat sampai ke daerah. Terima kasih Tuhan, hamba-hambamu dimanapun berada. Dalam setiap pelayanan Tuhan memberkati. Mengucap syukur, kami akan akhiri ibadah kami. Dan semua yang kami lakukan, semua yang kami sampaikan, semua yang kami berikan, korban syukur, bahkan pujian penyembahan kami, boleh naik dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur akhiri ibadah ini, haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu, angkat tanganmu, angkat hatimu, siapkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Adalah kiranya berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang akan turun, menghibur, menyertai kita, menguatkan kita, mulai hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.